Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Badiatul Munawwaroh. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang pecahan. Pengertian pecahan. Pecahan berarti bagian dari keseluruhan yang berukuran sama berasal. Bilangan pecahan adalah bilangan yang disajikan A garis miring B dibaca A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Nah, bisa kalian lihat contohnya di sini ada satu semangka yang berukuran bulat, ya guys ya, dan masih satu kesatuan yang artinya itu satu. Nah, setelah itu semangkanya dibagi 4, dipotong 4 bagian jadi 4. Nah, bisa juga disebut dengan 1/4, di mana 1 sebagai pembilang dan 4-nya itu sebagai penyebut. Nah, kalian juga bisa lihat juga di sini contoh-contohnya. Oke, next. Nah, jenis-jenis pecahan. Pecahan itu dibagi 4 ya guys ya. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan senilai. Pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu dibagi 2 juga guys. Ada pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Pecahan sejati yaitu 3/7. Yang artinya 3 lebih kecil dari 7. Kenapa ini bisa disebut dengan pecahan sejati? Karena pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Itu pembilangnya 3 ya guys ya, penyebutnya itu 7. Nah, pecahan tidak sejati. Nah, pecahan tidak sejati ini ada 9/2, yang artinya 9 lebih besar daripada 2. Nah, ini kenapa pecahan ini disebut dengan pecahan tidak sejati? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, yaitu 2, dan penyebutnya ada pembilangnya yaitu 9 dan penyebutnya ada 2. Yang kedua ada pecahan campuran. C A per B, di mana C itu adalah bilangan bulat dan A per B itu seperti tadi guys, pembilang dan penyebut. Yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal ada 2/10, 35/100, dan 1234/1000. Nah, ini bisa ya guys ya. Kalian lihat, karena ini berbeda banget untuk puluhan, ratusan, sama ribuan. Nah, untuk puluhan biasanya setelah komanya itu ada 1 angka. Kalau ratusan itu setelah komanya 2 angka. Dan untuk ribuan itu 3 angka setelah koma ya guys ya. Terus yang keempat ada pecahan senilai. Pecahan senilai contohnya 1/2 senilai dengan 4/8. Karena 4/8 ini jika dibagi dengan 4/4 itu hasilnya akan 1/2. Nah, makanya disebut dengan pecahan senilai. Operasi pecahan dibagi ke 3, yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Cara mengerjakan operasi hitung yang satu ini cukup mudah. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Itu ada 3. Yang pertama, samakan terlebih dahulu jenis pecahan, baik itu pecahan biasa, pecahan campuran, persen, atau pecahan desimal. Yang kedua, jika pecahan diubah ke dalam pecahan biasa dan pecahan tersebut berbeda penyebutnya, maka perlu disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Yang ketiga, karena penjumlahan dan pengurangan kedudukannya sama, maka lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan cara berurutan dari kiri ke kanan, kemudian sederhanakan. Nah, yang kedua ada perkalian. Nah, pada perkalian pecahan, penyebutnya tidak perlu disamakan terlebih dahulu. Perkalian pecahan dilakukan antar pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, yang terakhir yaitu ada pembagian. Posisi bilangan pecahan pada akhir operasi pembagian harus dibalik, di mana pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Setelah itu, tanda bagi diubah menjadi tanda kali, kemudian cara menghitungnya sama dengan operasi perhitungan. Kalikan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua, serta penyebut pertama dengan pembilang kedua. Nah, langsung aja kita ke contoh soal. Contoh soal penjumlahan dan pengurangan pecahan, contoh soal perkalian pecahan, dan contoh soal pembagian. Next. Yang pertama ada contoh soal pengurangan
dan penjumlahan. Nah, cara mudah mengerjakan penjumlahan pecahan berbeda penyebut dan contoh soalnya. Contoh soal penjumlahan pecahan 1/4 ditambah dengan 3/4. Nah guys, karena di sini tuh penyebut keduanya ini sama 4. Nah, makanya dari itu tidak usah lagi disamakan ya guys ya. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya 4/4. 4/4 dibagi 4 yaitu hasilnya 1. Yang kedua juga ada 2/5 ditambah 2/15. Maka dicari dulu EPB-nya guys. EPB di sini tuh ada 15. Nah, 15 dibagi 5 berapa? 3 kan? 3 dikali 3 itu 9, 15 dibagi 15 itu 1, 1 dikali 2 itu 2. Maka hasilnya 11/15. Nah, yang ini juga yang nomor 3 sama ya guys ya. 4/3 ditambah 3/4 sama dengan 16. Nah, kita cari dulu EPB dari 3 dan 4 itu berapa? 12 kan? Jadi 12 dibagi 3 itu 4. 4 dikali 4 itu sama dengan 16. 3 dibagi 4 itu ada 3. 3 dikali 3 itu ada 9. Hasilnya 16 ditambah 9 itu 25/12. 12 itu dari EPB 3 dan 4. Nah, di sini ada pengurangan 3/4 dikurangi 2/6 sama dengan 3 dikali 3 dan 4 dikali 3. Sama dengan 2 dikali 2/6 dikali 2. Nah, kalau ini tuh harus menyamakan dulu penyebutnya guys ya. Kayak 4 itu dikali berapa supaya hasilnya itu sama dengan 6. Nah, hasilnya itu kan EPB dari 4 dan 6 itu hasilnya 12 ya guys ya. Maka hasilnya 12 di sini juga. Sebenarnya sama aja sih guys. Sama aja kayak penjumlahan, pengurangan ini. Jadi harus samain dulu penyebutnya. Jadi kan ini penyebutnya ada 12 kan guys. Dari 4 dan 6 EPB-nya itu kan 12 ya. Jadi penyebutnya 12. Nah 12 dibagi 4 kan 3. 3 kali 3 itu 9. Terus di sini juga ada 12. 12 dibagi 6 kan 2. 2 kali 2 4. Jadi 9 dikurangi 4/12. Karena penyebutnya sama. Tinggal ditaruh aja guys ya di bawah. Jadi kalian tinggal hitung yang 9 dikurangi 4-nya aja. Ya, contoh soal perkalian. 2/5 dikali 7/8. Nah, kalian bisa coret di sini 2/2 sama 8. Nah, 2 dibagi 8 itu kan 4. Nah, 2 dibagi 2 itu kan 1. Jadi 1 dikali 7 dibagi 5 dikali 4 berapa? 20. Jadi hasilnya 7/20. Ini sama aja guys ya, ke bawahnya juga sama. Nah, aku akan yang ini deh, yang nomor D. Karena yang A, B, C ini sama aja. Nah, yang D sama E sama. Cuman aku mau bahas yang D-nya aja. 2 dikali 5 itu kan 10. 10 ditambah 4, 14. Jadi 14/5 dikali 4 kali 3 itu 12. 12 ditambah 3 itu 15. 15/4. Nah, kalian bisa coret ini ya. 15 dibagi 5 itu kan 3. 5 dibagi 5 itu 1. 14 dibagi berapa nih? 14 dan 4 ini dicoret ya guys ya. Jadi 7 sama 2. Jadi 21/2. Itu hasilnya 10. Disederhanain ini 1/2 di bentuk pecahan kan ini tuh guys. Jadi ini tuh bisa 10 dikali 2 itu 20. 20 ditambah 1 21/2. Nah, ada contoh soal pembagian 3 dibagi 1/2, yaitu 3 dikali ini penyebut sama pembilangnya dibalik ya guys ya. Jadi 2/1, yaitu 3 kali 2, 6. Sama aja sih ini guys. Nah, seperti yang nomor 2 juga sama nih. 3/5 dibagi 9/10. Jadi yang dibaliknya itu yang kedua guys. 9/10 jadi 10/9. Nah, jadi hasilnya itu 2/3 ya. Jadi 10 dibagi 5 itu 2.
5 dibagi 5 itu 1, 9 sama 3 itu 3 sama ya. Jadi hasilnya 2/3. Nah, sekian video dan pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.